Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Halo Sobat Moa TV dimanapun Anda berada, senang sekali saya Elvina hadir kembali di hadapan Anda. Kali ini saya bersama narasumber yang sangat spesial. Beliau adalah Ketua Majelis Dikdasmen dan PNF Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Beliau adalah Bapak Didik Suhardi PhD. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak? Terima kasih, alhamdulillah sehat walafiat. Iya, saya izin hari ini berbincang sedikit ya Pak. Iya, pada kesempatan kali ini Majelis Dikdasmen tengah melaksanakan pendidikan khusus kepala sekolah atau Diksuspala Region 1. Sebenarnya apa sih Pak tujuan dilaksanakannya Diksuspala ini? Ya, alhamdulillah. Jadi sejak saya diamanai sebagai Ketua Majelis tahun lalu, pertama kali yang kami lakukan adalah menganalisis situasi dan kondisi. Artinya saya melihat data kondisi persekolahan mulai dari jumlah sekolah, kemudian jumlah siswa, kemudian juga jumlah guru, dan tentu yang tidak kalah penting adalah mutu dari pendidikan Muhammadiyah. Nah, berdasarkan data tersebut, salah satu yang bisa kami simpulkan, memang ada sebagian besar sekolah ya, sebagian besar dalam pengertian masih di bawah 50%, tapi besar, yang menurut kami perlu melakukan transformasi atau perubahan atau pembaharuan, yang mana transformasi ini diperlukan agar sekolah madrasah mereka jadi meningkat, jadi lebih baik dari lebih baik dari sisi kualitasnya maupun dari sisi jumlah siswa. Nah, salah satu yang kita lihat menjadi faktor yang sangat penting dalam proses pengelolaan sekolah atau madrasah adalah fungsi kepala sekolah. Karena kepala sekolah itu di samping fungsi manajerial, juga fungsi leadership, yang mana itu komponen penting yang harus dipunyai oleh kepala sekolah. Di samping juga komitmen kemuhammadiyahan yang menjadi syarat penting dan syarat utama untuk bisa melaksanakan mengelola pendidikan di Muhammadiyah. Nah, oleh karena itu tentu yang kami perbaiki dulu agar ada perubahan, maka ya kepala sekolahnya. Nah, kita berikan materi mereka tentang bagaimana membangun komitmen, bagaimana berjiwa entrepreneurship, bagaimana memperbaiki managerial skill, bagaimana memperbaiki leadership, ya, berani mengambil keputusan, dan juga budaya mutu. Ini adalah komponen-komponen penting yang harus dipunyai oleh seorang kepala sekolah atau madrasah. Dengan kemampuan itu, maka kita yakin ya, ke depan insya Allah setelah mereka mengikuti pelatihan, dan bukan hanya sekedar pelatihan, tapi setelah mendapatkan ilmunya, tentu harapannya akan diimplementasikan di lapangan atau di sekolahnya. Begitu kira-kira ya. Baik, kemudian apakah sekolah-sekolah kepala sekolah yang ikut ini diundang atau boleh mendaftar atau bagaimana Pak? Ya, prinsipnya kita menatar ini sensus. Jadi tidak berdasarkan keinginan mereka, tapi ini adalah kewajiban bagi mereka untuk mengikuti pelatihan ini. Nah, kalau dilihat dari proporsi peserta, itu memang ini bisa dikategorikan ada 3 kepala sekolah. Satu kepala sekolah yang kondisinya rawat inap, ya. Kemudian kondisi kepala sekolahnya yang rawat jalan, ya, dan kemudian sekolah madrasah yang kondisinya memang sudah established, sudah baik, sudah sehat ya Pak ya. Sudah sehat. Nah, kita sengaja kami campur ini supaya ada proses pembelajaran, ya. Tentu harapannya yang rawat inap dan rawat jalan ini tentu lebih
lebih serius untuk belajar tentang bagaimana menjadi sekolah yang atau madrasah yang sukses. Nah, ini kami campur supaya ada proses pembelajaran. Dan kenapa kita juga menempatkan di SMP Muat ini juga salah satu sumber belajar yang harus mereka pelajari. Kenapa kok sekolah ini bisa besar? Nah, itu menjadi salah satu sumber belajar yang harus diamati oleh mereka dengan prinsip ATM, jadi amati, tiru, modifikasi. Nah, dengan prinsip itu kita berharap betul ya setelah mereka sampai di sekolahnya masing-masing, mereka melakukan action ya, merencanakan masa depan kaumnya masing-masing. Gitu kira-kira. Baiklah. Kemudian Pak, ini kan Diksuspala sudah dilaksanakan sejak hari Kamis ya Pak, dan ini sudah 3 hari berarti Pak ya? Hari Kamis ya, ya betul. Sejauh ini bagaimana Pak evaluasi pelaksanaan Diksuspala Region 1 ini? Saya sudah berbincang dengan para mentor. Kan para mentor ini kan orang-orang yang memang sudah terbukti sukses mengelola kaumnya masing-masing. Ahli ya Pak ya? Ahlinya, jadi bukan hanya sekedar bicara tentang teori, tapi bicara tentang bagaimana mengeksekusi sebuah lembaga pendidikan sehingga dari lembaga yang kurang baik menjadi sukses. Nah, berdasarkan diskusi dengan mereka, sebagian besar mereka sangat serius, walaupun ada 1-2 yang masih ada yang nyontek, masih ada yang mungkin komitmennya kurang ya. Saya kira tentu ini akan kita evaluasi. Apakah karena materinya terlalu berat atau karena memang komitmennya rendah. Oleh karena itu hasil dari pelatihan ini nanti akan kami sampaikan kepada PDN dan PWM-nya masing-masing supaya ini bisa dijadikan dasar untuk pengembangan, pembinaan untuk kaumnya masing-masing. Gitu. Ya, kemudian rencana tindak lanjutnya Pak setelah Diksuspala ini selesai, rencana tindak lanjutnya seperti apa Pak? Ya, mereka punya individual assignment yang harus mereka lakukan dalam bentuk rencana pengembangan sekolah. Nah, rencana pengembangan sekolah ini harus disusun oleh mereka dengan berdiskusi dengan pengelola sekolahnya masing-masing. Tentu mereka akan, harapan kami mereka lapor kepada pengurusnya, kemudian mereka menyusun program. Nah, program itu kemudian nanti yang harapannya adalah yang bukan hanya sekedar dokumen, tetapi program yang bisa dilaksanakan. Nah, kemudian para narasumber ini nanti juga akan menjadi mentor, ya. Jadi mentor, jadi bukan hanya pelatihan ini selesai, tapi ada mentoring. Masing-masing narasumber mungkin megang 20 sekolahan 20 sekolah. Nah, kemudian mereka melakukan diskusi secara intensif melalui media yang bisa digunakan. Ya, bisa jadi suatu saat mungkin mereka harus datang karena permintaan mereka tentu, dan juga barangkali karena kondisi lapangan akan menjadi acuan kita apakah perlu didatangi atau cukup dengan menggunakan media yang ada. Nah, harapannya tentu dari pembinaan yang berkelanjutan ini, harapan yang pertama adalah PPDB-nya naik. Ya, PPDB-nya naik. Karena sekolah swasta itu tentu faktor utama untuk keberlanjutan adalah siswa. Kalau siswanya banyak, kemudian kualitasnya bagus, insya Allah nanti sustainabilitasnya akan juga bisa bertahan. Nah, ini saya kira unsur penting yang harus kita jadikan salah satu indikator keberhasilan dari program ini. Baik, insya Allah. Ini kan Region 1 ya Pak ya? Ya, ini Region 1 yang pertama pula ya Pak? Betul, ini yang pertama kita lakukan karena memang Sumatera ini beberapa wilayah menurut saya memang perlu spesial banyak yang rawat inapnya treatment Pak. Gitu ya. Special treatment, close monitor ya. Yang mana ini menjadi menjadi penting. Kenapa ini sangat menjadi perhatian kita? Karena kita selalu menyampaikan kalau siswa ini makin menurun, maka ladang ibadah kita, ladang untuk kaderisasi kita tentu akan
menurun. Itu hal yang paling utama Nah, sebenarnya. itu yang paling Pak, ya. utama. Kalau siswanya makin turun di sekolah Dikdasmeni ini, tentu itu akan sangat berpengaruh sekali. Karena apa? Kita di Dasmeni kan bisa memberikan penanaman nilai-nilai kemuhammadian sejak dia betul. di SD, ya. Di SD kita berikan penanaman nilai kemuhammadian, kemudian SMP, SMA. Nah, ini adalah kalau ini sudah kita bisa lakukan dengan baik, maka otomatis nilai-nilai yang dipunyai tentang kemuhammadian itu akan semakin kuat dan semakin melekat di masing-masing anak-anak kita gitu. Baik, terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Semoga harapan Pak Didi menjadi harapan kita bersama. Ikhtiar-ikhtiar yang dilakukan oleh pimpinan Pusat Muhammadiyah bisa memajukan dan mencerdaskan pendidikan Muhammadiyah di Indonesia. Terima kasih Pak Didi atas terima kasih, kehadirannya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Sobat Muhat TV, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.